Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Rabu, 2 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 5, ayat 17 sampai dengan 30. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, apa yang Yesus ajarkan itu lebih dari sekadar bimbingan moral dalam tindakan kita. Yesus itu satu dengan Bapa, tidak dapat diungkapkan pasti, berkaitan dengan misterinya, tetapi pasti menyelamatkan kita. Kesatuan antara Yesus dan Bapa itu mengajarkan kita sebagai pengikut Kristus, ajaran kasih-Nya tidak hanya sebatas kebaikan, tetapi lebih dalam mengajarkan kita untuk searah dengan kehendak Bapa. Kalau kita percaya Yesus sebagai hakim, kita bisa mempersiapkan diri supaya tidak jatuh dalam penghakiman, dengan mengikuti teladan Yesus, dalam ajaran di dalam kitab suci, dengan merenungkan, dengan tindakan menyatakan perintah-Nya. Surga adalah tujuan kita semua. Kita bisa merasakan kalau kita jauh dengan surga, hidup kita akan gelisah karena perbuatan jahat kita. Namun, apabila kita memelihara kebaikan, maka hidup kita akan dilindungi Tuhan dan mendapatkan rahmat. Pertobatan masa prapaskah ini akan membawa orang untuk dekat dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan sesama,
dan mengantar pada kesiapan rohani kapanpun untuk menyambut Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.